Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandra Aditya Prayosa dengan NIM 200210204216 dari kelas E, Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum tentang bidang miring. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum bidang miring. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kit bidang miring. Yang kedua, ada beban. Di sini ada beban 1 dan ada beban 2. Yang selanjutnya ada neraca pegas, ada busur, ada penggaris, dan juga ada timbangan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, menimbang beban 1 dan beban 2. Di sini beban 1 beratnya 25 gram. Yang selanjutnya beban 2 beratnya 50 gram. Selanjutnya, mengukur tinggi, panjang lintasan, dan besarnya sudut pada bidang miring. Yang pertama kita ukur tinggi dulu. Tingginya 20 cm. Yang kedua kita ukur panjang lintasan. Panjangnya 50 cm. Yang selanjutnya kita ukur besar sudut. Besarnya 23 derajat. Yang selanjutnya mengaitkan beban 1 pada neraca pegas. Dan mengangkatnya tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 2 Newton. Yang selanjutnya, mengangkat beban menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 1,5 Newton. Yang selanjutnya, kita merubah tinggi bidang miring yang kedua. Di sini tinggi yang kedua 30 cm. Selanjutnya, panjang lintasan tetap yaitu 50 cm. Kita ukur besar sudutnya. Besar sudutnya di sini 36 derajat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu mengaitkan beban dan mengangkatnya tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 2 Newton. Yang selanjutnya mengangkat beban dengan menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 1,5 Newton. Selanjutnya, kita merubah tinggi bidang miring yang ketiga. Tinggi bidang miring yang ketiga yaitu 40 cm.
Untuk lintasan bidang miring sama, tetap 50 cm. Selanjutnya kita ukur besar sudut. Besar sudutnya yaitu 52 derajat. Selanjutnya lakukan hal yang sama, yaitu mengaitkan beban dan mengangkatnya tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 2 Newton. Yang selanjutnya, mengangkat beban dengan tancap pegas menggunakan lintasan bidang miring. Diperoleh hasil 2 Newton. Yang selanjutnya, kita menggunakan beban 2. Beban 2 di sini yaitu seberat 50 gram. Langkahnya seperti yang tadi, yaitu pertama kita mengukur tinggi bidang miring terlebih dahulu. Nah, tinggi bidang miring yang pertama yaitu 20 cm. Selanjutnya, kita mengukur panjang lintasan. Nah, panjang lintasannya di sini tetap sama, yaitu 50 cm. Selanjutnya, kita mengukur besar sudutnya. Besar sudut di sini yaitu sebesar 23 derajat. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti beban pertama tadi, yaitu mengaitkan beban terhadap tancap pegas. Selanjutnya kita angkat tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 3,5 Newton. Yang selanjutnya, lakukan hal yang sama menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 2 Newton. Selanjutnya, kita mengganti tinggi bidang miring yang kedua. Tinggi bidang miring yang kedua di sini yaitu 30 cm. Yang selanjutnya, untuk panjang lintasan sama, yaitu 50 cm. Yang selanjutnya kita ukur besar sudutnya. Besar sudutnya di sini yaitu 36 derajat. Yang selanjutnya, lakukan hal yang sama. Mengaitkan beban yang kedua dan menaikkan tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 3,5 Newton. Yang selanjutnya, kita menggunakan bidang miring. Di sini diperoleh hasil 3 Newton. Yang selanjutnya, kita mengganti tinggi bidang miring yang ketiga. Tinggi bidang miring yang ketiga yaitu 40 cm. Selanjutnya, panjang lintasan yang digunakan sama, yaitu 50 cm. Selanjutnya kita ukur sudut. Besar sudutnya di sini yaitu 52 cm. Mohon maaf, 52 derajat. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti percobaan yang pertama.
yaitu mengangkat beban 2 seberat 50 gram ke atas bidang miring tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 3,5 Newton. Yang selanjutnya, mengangkat beban dengan menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 3,5 Newton. Selanjutnya, kita menggabungkan beban 1 dan beban 2, yaitu beban yang pertama seberat 25 gram digabungkan dengan beban 2 yaitu seberat 50 gram. Selanjutnya kita ukur tinggi bidang miring terlebih dahulu. Tinggi bidang miring yang pertama yaitu 20 cm. Selanjutnya panjang lintasan sama yaitu 50 cm. Selanjutnya kita ukur besar sudutnya. Besar sudut di sini yaitu 23 derajat. Selanjutnya kita gabungkan beban 1 seberat 25 gram dengan beban 2 seberat 50 gram. Selanjutnya kita angkat ke atas bidang miring tanpa menggunakan lintasan bidang miring. Di sini diperoleh hasil 6 Newton. Yang selanjutnya, mengangkat beban dengan menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 5 Newton. Selanjutnya, kita mengganti tinggi bidang miring yang kedua. Tinggi bidang miring yang kedua di sini 30 cm. Selanjutnya, panjang lintasan yang digunakan sama, yaitu 50 cm. Selanjutnya kita ukur besar sudutnya. Nah, besar sudutnya di sini yaitu sebesar 36 derajat. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, yaitu mengangkat kedua beban tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 6 Newton. Yang selanjutnya, mengangkat beban menggunakan lintasan bidang miring. Diperoleh hasil 5,5 Newton. Selanjutnya, kita merubah tinggi bidang miring yang ketiga. Tinggi bidang miring yang ketiga yaitu 40 cm. Yang selanjutnya, lintasan bidang miring sama, yaitu menggunakan 50 cm. Selanjutnya kita ukur besar sudut. Besar sudutnya di sini yaitu 52 derajat. Selanjutnya lakukan hal yang sama, yaitu mengangkat kedua beban tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil 6 Newton. Selanjutnya, mengangkat kedua beban menggunakan lintasan bidang miring. Diperoleh hasil 6 Newton. Sekian praktikum bidang miring hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.